tamat. Keruntuhan rezim Jokowi tak terelakkan. Gemar revolusi berkumandang rakyat sudah muak. Pancasila lahir sebagai common platform, kalimatun sawa untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, hari-hari ini kita menyaksikan Pancasila tidak lagi menjadi konsensus pemersatu bangsa sebagaimana telah dicontohkan oleh para pendiri bangsa kita. Pancasila telah disalahgunakan sebagai instrumen kekuasaan untuk memecah belah persatuan bangsa. Atas nama Pancasila, hegemoni kekuasaan merusak kehangatan percakapan warga negara, mengadu domba sehingga terjadi keterbelahan yang semakin menganga. Hari-hari ini rakyat Indonesia juga menyaksikan secara kasat mata atas nama wawasan kebangsaan dan cinta Indonesia, para pejuang anti korupsi ramai-ramai disingkirkan. Menyaksikan fakta ini, rasa keadilan rakyat pun semakin terkoyak-koyak. Kesadaran nurani publik tersakiti karena ketika agenda pemberantasan korupsi dilemahkan, di saat yang sama dana bantuan sosial yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat yang terdampak pandemi justru dikorupsi habis-habisan oleh para pejabat negara yang korup. Masyarakat Ampel sudah mengibarkan bendera putih. Ini kondisi Jalan Sasak. Kita sedang mengibarkan bendera putih, menuntut pemerintah Indonesia untuk segera menjawab tentang kekebalan antivirus, inflasi. Kami tidak akan dapat bertahan kalau saving, simpanan masyarakat terus tergerus akibat inflasi. Dan pemerintah melaksanakan PPKM demi kebijakan yang mengutamakan public health. Sedangkan financial health dari masyarakat tidak pernah diperhatikan. Inflasi terus menghantui kami. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Kami sudah mengangkat bendera putih. Secara substansi, PPKM itu menyimpang dari istilah PPKM itu sendiri. Di mana penyimpangannya? Di kata pembatasan. Harusnya betul-betul pembatasan, bukan pelarangan. Yang kita lihat sekarang pelarangan. Pedagang-pedagang dilarang dagang. Kan persoalannya bukan di dagangnya, tapi kerumunannya. Kenapa kerumunannya? Kemudian yang disikat pedagangnya, barangnya diangkut, tukang kopi, tukang bakso, bahkan ada yang dipukul juga. Kemudian ada yang didenda sampai 5 juta padahal jual bubur. Bagaimana sehari aja dia? Jangankan sehari, sebulan juga belum tentu dapat 5 juta. Dia punya profit. Kok tega begitu? Apa salah rakyat kepada pemerintah ini? Ya, jadi saya kritik keras karena kekeliruan dalam mendefinisikan. Kalau dalam konteks penerapannya itu pembatasan, kita oke. Seperti kritikal dan esensial, itu namanya pembatasan, boleh. Ini sekarang saya lihat kantor hukum aja, kantor advokat banyak digeledah, ya, itu udah nggak benar, sangat tidak benar. Satpol PP udah belagunya luar biasa. Nah, di DKI saya kritik kepada Anies, tolong tegur itu Satpol PP itu, ya, nggak boleh begitu. Nanti kalau rakyat berontak marah baru tahu, susah nanti. Kasihan rakyat itu, dia mau kasih makan apa anak istrinya? Ya, bahkan istrinya juga udah kerja jadi tukang ini tukang itu, nggak bisa juga. Kalau mau lockdown atau betul-betul PPKM, kasih makan dong. Cek Sunda mah paraban. Kalau ayam itu dikandangin kan di paraban, dikasih makan. Ya, ini nggak dikasih makan, di lockdown, diatur-atur, dipentungin, didenda lagi. Ini apa kemanusiaan yang adil dan beradab? Sila kedua Pancasila itu kemana? Karena itu saya kritik keras ini, karena ini suara hati nurani rakyat. Karena rakyat juga banyak yang tidak di-cover, berani rakyat sekarang belum pada berani kok. Ya, cuma nggak siapa yang mau meng-cover. Tadi sudah diingatkan, pers mainstream nggak pernah memuat yang hal-hal yang bertentangan dengan kebijakan-kebijakan yang nggak benar ini. Jadi saya kira tolong dievaluasi. Karena menurut Muldoko
hanya berkemampuan 30% PPKM itu, Jawa dan Bali. Saya juga bisa bikin lelucon, saya orang Sunda, saya nggak kena PPKM karena Jawa dan Bali. Ini nggak kena Riau, saya nggak kena, saya Betawi. Iya, jadi ngaco. Oleh karena itu, sudi kiranya evaluasi dengan baik, betul-betul kata pembatasan itu yang diberlakukan, bukan pelarangan. Untuk itulah kita ada pikiran-pikiran untuk judicial review, ya, ke Mahkamah Agung, bukan ke MK karena ini bukan undang-undang, ya. Ini peraturan presiden atau apalah yang sebenarnya juga nggak ada dasar hukumnya yang kita pahami. Jadi karena itulah PPKM harusnya dihentikan, ya, jangan lagi diperpanjang. Sri Mulyani juga jadi ngikut-ngikut ngaturin begini. Siapa sih dulu Doni, sekarang Luhut, sekarang yang ngatur lagi Sri Mulyani. Jadi terbubuh rakyatnya dibikin oleh rezim ini. Jadi karena itu logika berikutnya, saya berharap otak bener, akal bener, jangan blow out, jangan on untuk ngatur bangsa ini. Tamat. Keruntuhan rezim Jokowi tak terelakkan. Gemar revolusi berkumandang rakyat sudah muak. Pancasila lahir sebagai common platform, kalimatun sawa, untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, hari-hari ini kita menyaksikan Pancasila tidak lagi menjadi konsensus pemersatu bangsa sebagaimana telah dicontohkan oleh para pendiri bangsa kita. Pancasila telah disalahgunakan sebagai instrumen kekuasaan untuk memecah belah persatuan bangsa. Atas nama Pancasila, hegemoni kekuasaan merusak kehangatan percakapan warga negara, mengadu domba sehingga terjadi keterbelahan yang semakin menganga. Hari-hari ini rakyat Indonesia juga menyaksikan secara kasat mata atas nama wawasan kebangsaan dan cinta Indonesia, para pejuang anti korupsi ramai-ramai disingkirkan. Menyaksikan fakta ini, rasa keadilan rakyat pun semakin terkoyak-koyak. Kesadaran nurani publik tersakiti karena ketika agenda pemberantasan korupsi dilemahkan, di saat yang sama dana bantuan sosial yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat yang terdampak pandemi justru dikorupsi habis-habisan oleh para pejabat negara yang korup.